Bumi gunjang ganjing langit gelap-gelap, katon lirik kinanjing awis risan maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking tias baliur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk para jin. Ini kok dengan bawa gunungan, udah mau menjadi penerus Ki Mantap Sudarsono nopo piye? Oh iya, Ki Mantap Sudarsono ya. Jadi ingat ya dengan apa? Ngendikan ya. Ki Mantap Sudarsono. Beliau wafat ya, Maestro Dalang kita sudah menghadap kehadirannya. Baik, kita kirimkan hadiah surat Al-Fatihah buat almarhum dan juga kepada para kiai dan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diterangkan alam kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jenengan ngendikan Ki Mantep, jadi itu tadi kita kembali bangga. Kenapa tadi saya juga akhirnya tergerak hati untuk seakan-akan seperti dalang padahal ya hanya membuka alam semesta jagat raya dengan gunungan yang mana gunungan ini konon, saya katakan konon karena saya tidak begitu paham ya, walaupun saya juga mencintai dunia pedalangan, memiliki simbol-simbol terkait dengan alam semesta dan perilaku. Iya, kayon atau dalang apa? Iya, gunungan ya. Gunungan. Tapi mungkin bahasan itu nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan seorang dalang sehingga itu kita ya, bisa lebih keren ya. Mantap surantap. Dan ini adalah bagian dari jimat leluhur. Oh iya dong. Tetapi kok ini sudah tua ya, sudah sepuh? Sudah. Dapat dari manakah gerangan? Kebetulan, nah ini kebetulan adalah hadiah dari sahabat budaya kita, ya, pecinta budaya, sama-sama pecinta budaya, yaitu Raden Mas Rivo Cahyono. Cak Rivo, Surabaya. Ya mau kabar Cak, etnik Indonesia. Kalau dulu saya manggil Kako. Sekarang kan YM yang mulia. Yang mulia. Aku panggil Cak Surabaya. Iya. Cajo kan Cak. Cak Rivo etnik Indonesia. Terima kasih ya ini kirimannya. Jadi ini kebetulan hadiah yang dikirim oleh apa berarti kalau sekarang sudah menjadi Kanjeng Pangeran Arya, nah, itu ya apa yang mulia lah ya. Yang mulia Cak Rivo. ini ada kan yang mulia Cak. Padahal karena beliau seorang Surabaya, itu orang Surabaya itu kan egaliter ya. Artinya biasanya kan tidak ada tinggi rendah. Betul. Tapi karena mungkin kecintaan beliau terhadap budaya sehingga membuahkan ekspresi. Kemudian mendapatkan apresiasi dari Kesunanan Surakarta ya. Surakarta. Selamat atas gelar yang diberikan. Semoga semakin semangat untuk ikut uri-uri budaya Nuswantara. Dan termasuk menjadi girohnya kita juga ya, semangat kita juga ya. Oh iya dong. Sip Cak, matur nuwun Cak, ini Cak Rivo. Gunungannya
Nah, suatu saat saya harus tanya-tanya ini sekolah kepada yang lebih ngerti sebetulnya kayon atau gunungan itu mengandung filosofi apa Dan bagaimana? Apakah hanya itu pemberian dari Kanjeng Raden Ripo? Ada lagi yang wah, amazing, spektakuler. Nih, wah, udah lengkap dibungkus dengan base cup-nya. Masya Allah. Kalau yang mulia yang memberi itu lain. Itu bagian dari rayuan pohon kelapa. Ya, Mbak, dibuka ya. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini jangan sebelum dibuka, saya juga penasaran ya. Saya kan baru penggemar ya, bukan. Kalau saya melihat dari Warangkanya jelas lawasan itu. Warangka lama, terus bentuknya kayak ladrang tadi kecil begini. Ladrang, maksudnya ladrang. Tapi model mana ladrang yang kayak begini? Cirebonan. Oh, Cirebon. Insya Allah Cirebonan ya. Kemungkinan besar Cirebonan. Berat ya? Berat. Dan ya monggo. Saya hanya tertarik di luarnya dulu karena kalau kita melihat beberapa warangka yang lain kan besar-besar ya. Ini pendek kecil begini tapi menawan, tapi masih masuk jenis ladrang. Dan sebelum saya buka ini ada lagi satu lagi. Apa itu? Bagianku itu. Kaos etnik Indonesia. Wah, masuk gak? Badanku kan besar ini. Coba. Wis, dicembreng apa dicembreng itu? Cili ya? Wah, itu all size. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya saya. Coba saya pakai, kalau muat berarti saya, kalau nggak muat Cak Rivo harus ngirim lagi. Oh, jaluk ngerampok. Wis. Bodoh-bodoh Jawa Timur ya. Wah, keren lah. Tapi udah sesek ya? Iya kan apa jenis suspek. Apa? Wes. Kalau orang Surabaya jancuk api tenan gitu. Terima kasih Cak Rivo. Kaos etnik Indonesia ya. Semoga Indonesia itu kanal YouTube beliau ya, yang juga membahas tentang budaya dan budaya yang lain. Silahkan ditonton, dan penontonnya etnik Indonesia mungkin juga sekali waktu bisa bertamasya menengok ke sini. Karena mungkin sama bahannya, sama racikannya, beda pengolahannya, kan seperti itu. Betul. Ya, ini dibuka dari. Oh iya, langsung sekarang kita bahas. Berarti ini sah ini. Ya, akan lebih sah lagi. Akan lebih sah lagi kalau ada yang lebih besaran dikit. Ya. Ini terlalu seksi saya kalau pakai begini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Bismillah. Kelengan. Pamor jelas keleng ya. Keleng. Dapur seperti ini ada apa namanya? Tambang kacang lah ya. Ini dua, semuanya bungkem ke dalam. Ya, kanan kiri ya sama. Iya. Lalu kemudian di atasnya ini ada pudak setegal ya kayaknya ya, pudak setegal lah ini. Nah, ini termasuk kan masuk pudak setegal. Pokoknya ciri ini aja. Ini berarti ada yang umumnya dibilang Karno Tinanding. Untuk bertempur dong. Iya, begitulah. Untuk bertempur ya. Karno Tinanding. Mungkin bisa lebih diperjelas biar pemirsa juga lebih paham dan juga saya lebih tahu. Dapur Karno Tinanding ini ya. Ya, Kang Rivo ya. Dapur Karno Tinanding. Nah, menurut beliau ini sebelum dihadiahkan kepada kita di sini. Nah, ini temuan. Hasil penemuan. Jadi emang beliau kan punya
tim lah, tim untuk survive ke alam gitulah, nyari di sungai-sungai berantas itu, seperti itu. Oh, cara penemuannya itu memang bukan kayak orang narik-narik itu, bukan ya? Lebih kepada mencari fisiknya di mana. Jadi kemungkinan besar itu mungkin misalkan Cak Rifo mungkin dapat intuisi ada di mana, terus digoleki. Nah, lalu kemudian tim ini baik ya tirakat batin sebelum berangkat, lalu kemudian tirakat fisik lahir, yaitu ngelangi, ya nyebur masuk ke sungai kan gitu ya. Nah, ke sana gitu. Kemudian dapatlah diantaranya ini, berarti waktu itu mungkin masih kotor ya karena ada tersembunyi. Yang jelas ini di dalam ini ya, apa namanya, semacam kayak patina. Iya. Nah, patina itu gumpalan-gumpalan apa ya, endapan air bercampur mineral, bercampur apa namanya tanah, akhirnya membatu, melapisi bilah keris. Betul. Nah, tentunya untuk merestorasi ini nggak bisa dipaksakan, nggak cukup sehari 2 hari, itu harus direndam, bisa dalam satu bilah ini bisa lebih dari 1 minggu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan ini rontok, habis sudah. Jadi ada cara tersendiri agar patinanya keluar, tapi bilahnya tetap utuh. Guys, kalau secara filosofi, karena tinanding, karena kata tinanding itu identiknya bertanding kan, bertarung. Tapi sebenarnya apakah ke sana arahnya? Ya, jelas. Jadi Karno itu boleh dikatakan Satrio Wibowo atau pendekar lah, atau katakanlah ya lelaki gitu, atau tamtama gitu ya, atau prajurit kan gitu ya. Tinanding jadilah pilih tanding. Pilih tanding itu apa ya? Ya pilih tanding. Tidak mudah terkalahkan. Iya. Gitu ya. Sing ada lawan. Gitu ya. Jadi ya jelas didedikasikan untuk pertahanan diri, bertanding, atau mungkin cocok bagi seorang panglima, atau ya benar, cocoklah menjadi seorang yang memang dirinya mengabdikan diri untuk itu tadi, menjadi tentara negara lah ibaratnya, apa namanya itu, ya pokoknya penjaga negara lah katakanlah gitu. Kayak Tamtama tadi, intinya aparat keamanan yang melindungi negara dari serangan fisik ya. Jadilah prajurit yang pilih tanding, jadilah pemimpin yang pilih tanding, tidak mudah untuk digoyahkan dalam segala keadaan. Itu kalau dari sisi dapur filosofinya mengarah ke sana. Atasnya ada budak setegal pun juga biar harum namanya dan membawa keharuman. Jadilah satria yang pilih tanding untuk mengharumkan bangsa dan negara. Kalau ini apa kelengan hitam begitu, apa maksudnya? Apa filosofi dari kematangan spiritual? Oh iya, warna hitam mengarah ke sana ya. Kematangan jiwa spiritual dan keberanian nyali boleh diadu, gitu kasarnya gitu loh. Karena hitam itu kan warna pastil. Iya. Seperti sarung dan kaos saya. Tapi ada etnik Indonesia berwarna putih. Oke. Kalau itu tadi apa namanya, pamur ya. Kalau tangguh kira-kira ini buatan di era mana? Wah, jelas Singosari, Cak. Jelas Singosari ada. Iya. Abad keberapa Singosari itu kira-kira? Ya 7. Ya sebelum Majapahit lah. Sebelum Majapahit. Masih iya berarti ya. Nanti biar saya ingat, tapi pemirsa kita itu biar cerdas, dia bisa mengulik sendiri. Singosari gitu. Jangan semua hal itu kita suapi sehingga orang itu menggampangkan sesuatu gitu. Saya sendiri itu kadang-kadang lupa mengulik gitu. Itu kan bagian dari sama-sama mencari tahu tentang masa lalu, sama-sama mencari tahu, sama-sama belajar. Maka maklumi pula kalau misalkan saya pribadi atau kami di sini kadangkala dalam membabar sebuah dapur itu salah.
Ya keliru mungkin hal yang wajar ya, hal yang wajar, tetapi kami bukan menutup diri dari kritik, bukan menutup diri dari kritik, karena apalagi terima kasih. Karena contoh kayak begini, ada yang bilang ini mungkin semua orang akan bahas ini Karno Tinanding, tapi mungkin nanti akan berbeda ketika melihat tangguhnya ya, karena itulah peristiwa masa lalu, benda masa lalu yang kita review di hari ini. Perbedaan persepsi atau pandangan tentang sebuah benda masa lalu itu adalah hal yang wajar, tapi secara filosofi ini sangat luar biasa. Menjadilah kesatria yang pilih tanding untuk mengharumkan bangsa dan negaramu, tangguh, hitam, legam, dan kukuh. Saya serahkan kembali dong. Karno Tinanding, jimat leluhur, dan jimat leluhur top markotop amazing.